Kita balik lagi dari Kopi Albergo di Beleza Suites Permata Hijau. Masih ada Kirana dan juga Hillary. Ini waktu masing-masing terjun ke politik ya, sebagai yang baru masuk gitu, pembekalan dari partai itu apa sih? Untuk jangan tergoda, ya kan? Jangan tergoda jabatan, jangan tergoda harta dan lain-lain. Kalau dari Nasdem sendiri kita udah ada Akademi Bela Negara, udah ada sekolah legislatif, udah ada orientasi. Yang pakai baret-baret itu ya? Iya. Ikutan itu? Kita semua ditaruh di ABN ini untuk dipersiapkan jadi kader-kader yang punya nilai juang tinggi, mencintai negara dan juga ya kalau boleh menjauhkan diri sebisa mungkin dari korupsi baik secara teknis maupun non teknis. Oke, itu udah pembekalannya sebelum nyalek kemarin berarti? Masih pas daftar nama keluar, daftar nama dan nomor urut keluar, udah langsung diberikan orientasi caleg-calegnya semua nih. Oke, di PDIP sendiri? Kurang lebih sama, kami sebelum nyalek dan sesudah nyalek pastinya ada sekolah kader, sekolah ideologi. Jadi dipersiapkan untuk menjadi calon-calon wakil rakyat yang baik dan juga sesuai marwah partai. Oke, nah tadi sedikit menyinggung periode keduanya Pak SBY, tapi sebelumnya ada iklan dulu nih. Apa nih Mas? Albergo Bakery. Waduh, pilihannya apa aja nih? Mau? Nanti ya. Sini kita ngobrol katakan makan ya Mas. Saya taruh dulu ya. Oke, terima kasih Mas. Wow, menggoda sekali gulanya ya. Oke. Jadi tadi sedikit menyinggung periode keduanya Pak SBY, justru orang-orang di lingkarannya yang terkena kasus saat itu ya. Nah ini dikhawatirkan sejarah berulang nih. Apalagi Pak Jokowi kayaknya akan lebih progresif dengan semangat tanpa bebannya, ya kan? Jadi progresif dan lain-lain. Nama-nama menteri yang muncul bisa juga bergerak progresif tapi tidak sejalan takutnya gitu. Nah gimana dari Kirana sendiri? Kalau kita menyinggung masalah yang tersangkut kasus ya, terutama korupsi, saya rasa itu sungguh tidak bijak untuk menyalahkan partai. Karena itu kembali ke pribadi masing-masing, kembali ke orangnya masing-masing. Ibu Megawati itu tanduk bantengnya keluar jika terjadi hal-hal yang di luar marwah partai, menyalahi aturan, menyalahi hukum. Termasuk yang terakhir, sangat tidak terima. Termasuk terakhir dari Bapak yang di OTT terakhir beberapa minggu yang lalu itu keluar tanduknya Ibu Mega berarti? Oh, tanduk banteng ya. Ibu Mega jangan tangan korupsi. Kemarin kader PDI nongkrong di pantai aja pada dimarahin ya? Karena tidak disiplin. Kami di PDI Perjuangan itu sangat disiplin. Sangat disiplin waktu, sangat disiplin berorganisasi. Jadi apalagi kalau udah terkena kasus, aduh. Dan itu menurut saya itu salah orangnya, bukan salah apa. Partai tidak akan pernah menyuruh untuk melakukan hal-hal yang di luar hukum ya. Dari Nasdem sendiri? Kalau aku melihatnya sih ya sama aja lah kurang lebih, masakan harus dikait-kaitkan dengan partai secara keseluruhan. Toh buktinya selama ini ada juga kader-kader yang terkena, mungkin kader yang dari Partai Demokrat misalnya, tapi sampai hari ini masih berkiprah dengan baik. Jadi kita tidak boleh mematokkan kalau misalnya bisa saja di periode kedua partai pemenang atau partai yang punya banyak menteri ini sudah berpotensi paling banyak melakukan korupsi, itu nggak bisa. Ini saya juga penasaran nih sebagai orang yang baru masuk ke politik dan masih muda juga ya. Ada nggak sih yang ternyata nggak sama gitu sama idealis dan gue pikir tadinya nggak gini loh, kok gini ternyata gitu. Ada nggak sih? Ya shocking banget. Shockingnya apa? Kayak Shocking culture-nya apa? misalnya kita datang udah belaga mau super duper idealis, tapi ternyata realitas di lapangan mengharuskan kita untuk lebih fleksibel. Contohnya? Misalnya kalau misalnya kita melihat nih, kita kan ngelihat kadang misalnya ada kasus korupsi atau apa kan, kita harus lihat dulu misalnya dari latar belakang kasusnya, apakah ini berpotensi kesalahan administratif atau bahkan kita melihat ini merupakan mungkin ada potensi-potensi senjata politis gitu kan. Jadi kalau kita datang ke lapangan dan diminta memberikan pendapat soal itu, kita akan bilang, oh ini korupsi dan lain sebagainya. Tapi ada gejolak juga di hati. Karena kita melihat ada potensi di mana mungkin ini hanya dinamika politik yang harus dilewati. Jadi kalau mau dibilang mau jadi super idealis ketika berpolitik, menurut saya dampaknya tidak akan positif buat kita ke depannya, karena komunikasi politik itu harus dijalankan dengan baik juga. Kirana? Ya, kalau saya berkaca dengan pengalaman kemarin waktu kampanye, kebetulan itu adalah pengalaman saya di politik ya, baru-baru ini. Sebagai yang milenial dengan tim milenial semua yang biasa dengan sesuatu yang kreatif dan out of the box,
ternyata kadang-kadang kita juga agak shock gitu. Oh, kok nggak diterima ya idenya ya? Kenapa ya? Bukannya ini paling unik, paling akan dilihat, paling. Tapi ternyata dengan pertimbangan mereka senior kami yang sudah banyak pengalaman di lapangan, tone down. Ayo turun sedikit. Ini nggak akan bisa diterima karena harus lebih sederhana, harus begini. Terkadang kita udah berasa yang paling pintar, kadang-kadang milenial ya, menggebu-gebu, darahnya bergejolak. Tapi ternyata ada yang belum kita sadari bahwa pengalaman misalnya harus lebih sederhana, harus lebih merakyat, harus lebih ini, dan itu harus kita terima. Itu yang harus diterima ya? Iya. Oke, dan kalau 5 tahun ke depan sebenarnya apa sih yang dibutuhin untuk ya generasi kita gini? Mas, gue mau bilang kita sama Hillary kayak umurnya beda jauh gitu. Itu masih milenial, saya masih milenial. Yang dibutuhkan dari segi apa nih? Iya, dibutuhkan kebutuhan generasi kita tuh apa sih sebenarnya? Makanya dibutuhkan menteri milenial gitu. Selain yang online ya, itu kan yang paling sering disebut ya. Apa sih yang dibutuhin? Kebutuhan generasi milenial untuk bisa berhubungan dengan dunia politik ya, ya memang ya akan sangat dibutuhkan wakil-wakil rakyat atau orang-orang yang duduk di jabatan strategis di pemerintahan yang berasal dari generasi milenial. Karena ini generasi yang berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial ini hidup di dalam dinamisnya perkembangan teknologi. Kita berkembang super kreatif, kita berpikir hampir tidak ada hal yang mustahil. Kita bisa ngelakuin ini, itu, dan lain sebagainya. Ketika ngelihat misalnya ada orang, misalnya menteri, ketika Pak Jokowi bilang itu dong, pangkas dong itu regulasi investasi yang terlalu berbelit-belit, terlalu berlapis-lapis, bikin investor kabur semua dari Indonesia. Kita sering mendengar menteri-menteri yang lama pertimbangannya banyak, menteri-menteri generasi non-milenial pertimbangannya panjang, sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa di-cut, dan Pak Jokowi terlalu banyak mendengar kata no, tidak bisa, mohon maaf Pak, dan lain sebagainya. Sedangkan menteri ini diharapkan menjadi pembantu presiden dan bukan malah menjadi beban gitu kan. Sehingga menurut kami milenial, kalau kita lihat dari kursi penonton seperti ini ya, wah harus milenial yang duduk di situ. Coba kalau milenial pasti kelar semua begitu kan. Ya memang, tapi juga harus dengan pertimbangan-pertimbangan dan pendampingan yang cukup memadai. Oke, berarti ada yang perlu diganti di periode berikutnya, ada yang perlu dipertahankan. Itu ya dari Pak Presiden dong, kan yang lihat. Gitu. Iya, kan bisa opini pribadi. Gimana Kir? Kalau menurut saya keberimbangan itu penting. Jadi dengan adanya kecepatan berpikir, kecepatan mengambil keputusan juga dibantu dengan saran-saran dari senior-senior kita yang sudah punya pengalaman waktu, itu kan nggak bisa kita beli. Betul. Jadi menurut saya harus berimbang untuk mencapai suatu kebijakan negara yang baik. Apalagi zaman kita sekarang udah 2019 sekarang, udah mau habis lagi, udah mau 2020. Perkembangan zaman ini sangat-sangat cepat. Iya. Perubahan cepat banget ya. Perubahan cepat banget. Kita harus bisa progresif. Terakhir kita udah bangun infrastruktur banyak banget. Sekarang sehubungan dengan program pemerintah, dengan program Pak Jokowi juga ingin mengembangkan sumber daya manusia untuk supaya bisa bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Paling tidak kita bisa menyusul. Nah, itulah kita dibutuhkan memang cara berpikir, bukan hanya usia milenial, tapi cara berpikir yang seperti milenial, yang mau menerima perubahan, yang mau mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat. Oke. Yang siap sedia. Siap. Saya masih ada satu segmen terakhir. Meskipun dua-duanya dari partai koalisi ya, tapi sebagai generasi muda yang mungkin masih kritis, habis ini saya mau nanya, masih ada nggak sih kritisi untuk pemerintahan Pak Jokowi yang perlu diselesaikan atau dilakukan di periode berikutnya? Mungkin dimulai dari saya. Kalau saya mungkin diselesaikan janji kampanye Pak Jokowi menyelesaikan kasus-kasus HAM besar. Itu salah satu janji besar beliau. Nah, sama Hillary sama Kirana abis ini boleh dipikirin dulu. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini, tetap di Generasi Mecin.